masih terasa aroma kegembiraan tadi ya, publik dimenangkan. Sepertinya juga ini akan masih berlanjut kemenangan-kemenangan publik. Karena memang kita nggak ada urusan dengan Pak Gibran secara personal ya. Kita berurusan dengan wapresnya selaku jabatan publik ya. Jadi kembali saya tegaskan bahwa saya meneliti bukan personalitinya. Saya meneliti public domainnya. Termasuk yang saya teliti adalah dokumen publik yang disubmit beliau untuk menjadi calon presiden, seperti itu. Calon wakil presiden. Maaf. Jadi tadi memang dari agenda tadi uji konsekuensi pertama terungkap bahwa sebenarnya para termohon itu sudah gugur karena pihak lembaga lain sudah mempublikasikan, artinya dalil-dalil untuk merahasiakan yang saya minta itu sudah gugur dengan sendirinya ya, karena KPU sudah memberikannya kepada saya. Hanya memang ada 3 item yang disembunyikan, yang itu juga akan kita bukakan lagi seperti kasus ijazah KPU tadi. Dan yang ke agenda berikutnya tadi itu adalah penyerahan bukti. Saya menyerahkan bukti-bukti, salah satunya adalah keputusan dirjennya ya, yang tentang syarat-syarat penyetaraan dokumen apa-apa saja yang diberikan kepada kementerian untuk disetarakan sehingga nanti outputnya surat keterangan seperti yang kita diskusikan. Dan untungnya saya membaca buku ini ya, di sini saya dapat clue, petunjuk apa-apa saja sebenarnya yang saya minta itu ya, ada tentang syarat-syarat penyetaraan 140 ya, halaman 140 nggak salah. Nah, untuk ini saya kan meminta yang ini sebenarnya. Jadi buku ini menginspirasi saya tadi mendatangkan saksi, yaitu Pak Dr. Rismon. Karena apa? Karena di sini cukup gamblang diterangkan apa-apa saja yang saya perlu mintakan ke Kemdikbudrismen. Artinya Kemdikbudrismen itu juga harus melakukan uji konsekuensi yang detail tentang dokumen yang ada yang saya mintakan itu, yang ada di keputusan Direktur Jenderal tadi. Nah, di keputusan Direktur Jenderal itu ada 8 item. Tapi ternyata oleh saksi itu ada 10. Nggak apa-apa, saya pikir bisa saja karena saksi juga saat itu bukan di keterangannya kan tahun 2025. Seperti tadi yang juga bukti yang diajukan termohon memang sudah dikasih peraturan yang baru. Bisa jadi sudah 10, seperti itu. Menurut saya itu aja dari saya. Silakan Pak Dr. Rismon yang menerangkan. Tadi saya memberikan kesaksian saya sebagai penulis buku ini, Gibran NK Muwapres tak lulus SMA, dan juga sebagai orang yang pernah hadir, ya, salah satu yang pernah hadir dan bertemu dengan Bapak Dr. Eko Susanto, seorang pejabat sekretaris Ditjendikdasmen saat ini. Nah, saya menceritakan perdebatan kami, argumentasi atau hasil tanya jawab seputar dengan dokumen yang harus diupload oleh setiap orang untuk menyetarakan ijazahnya dari luar negeri ke SMA atau SMK. Nah, dari perbincangan kami ya dengan Dr. Eko Susanto tadi saya ceritakan bahwa ada 2 sebenarnya dari 3 yang cukup penting ya. Dari 2 yang saya fokuskan. Dari 10 dokumen A sampai J yang perlu dilakukan penyetaran, saya tanya apakah perlu 10 ini? Jawabannya iya. Terus saya tanyakan huruf F, sertifikat atau ijazah yang mau disetarakan ada atau tidak Wapres Gibran? Tidak ada, terkait dengan SMA atau SMK. Terus raport 3 tahun terakhir ada atau tidak? Huruf J itu, raport 3 tahun terakhir. Jawabannya adalah raport 1 tahun pertama untuk SMA dari Orchid Park Secondary School atau kelas 10 atau Secondary 4, dan raport 2 tahun terakhir untuk Gibran adalah merupakan diambil dari transkrip nilai program Diploma of Business 2 tahun di UTS Research Australia ya, UTS Research, University of Technology Sydney Research Australia. Nah, oleh karena itu saya tanyakan lagi, apakah ada kajian akademik seputar kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran
agak bingung. Bapak Dr. Eko Susanto mengatakan, saya tidak tahu, yang pasti ada kajian pengkaji tahun 2019 yang di bawah pimpinan pejabat saat itu, Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Sutanto SHMA, begitu ya. Jadi oleh karena itu dokumen-dokumen yang 10 itu A sampai J seharusnya itu juga menjadi objek kajian di KIP ini. Karena apa? Karena ya kalau memang itu berlaku untuk umum, maka Wapres Gibran juga tentu harus memiliki itu. Karena penyetaran online ijazah SMA, SMP, SD ya di Ditjen Dikdasmen itu berlaku untuk umum. A sampai J itu harus ada dokumen tersebut. Gitu. Itu artinya meyakinkan Bang Rismon bahwa sebenarnya ini nggak bisa disetarain ijazahnya. Ya makanya di sini kan Wapres tak lulus SMA karena di Orchid Park Secondary School saya tanyakan hanya sampai secondary 4 atau setara dengan kelas 10 SMA di dalam negeri. Itu bukan jawaban saya tanyakan ke Dr. Eko Susanto. Berarti ekivalensinya ke pendidikan di Indonesia apa? Kelas 1 SMA. Terus yang disetarakan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School plus Diploma of Business di UTS Research. Itu yang menjadi objek kajian di buku ini. Yang menurut saya ya kelas 11 dan kelas 12 ya tidak ada. Artinya apa? Tidak selesai menempuh sekolah menengah atas atau kejuruan begitu. Tapi sekali lagi saya mau luruskan, ini hipotesis ya. Artinya ketika nanti Majelis Komisioner mengabulkan permintaan kita, mereka memberikan dokumen yang apa yang tadi dia A sampai Z itu terbuka. Kalau saya kan 1 sampai 8 ya. Kita akan lihat nanti masuk analisis lebih dalam, memperkuat hipotesis tadi ya. Jadi mohon kebersamaannya, dukung kita publik untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang disebut di buku ini supaya kita analisis bersama-sama untuk menguatkan hipotesis kita. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ya, Bang Mike. kalau dari saya sedikit aja. Sebagai lulusan S1 dari Inggris saya ya, dan Bang Rismon juga dari luar negeri, kami merasa prihatin sekali bahwa ada kasus seperti ini apalagi di level wakil presiden. Bahwa diploma yang dikatakan Gibran itu dia tempuh setelah O level, itu saya tidak pernah menemukan seperti itu di teman-teman saya. Bahkan kalau Pak Roy Suryo sudah datang ke Australia, tidak ada juga di UTS Research yang mengenal Gibran. Nah, hal-hal seperti ini harus diluruskan supaya sejarah negara kita jelas. Dan saya mengajak anak-anak muda untuk ikut peduli terhadap hal ini, terutama kita-kita yang sekolah di luar negeri. Bersuaralah, jangan takut, bersuaralah bahwa ini tidak mungkin benar, ya, dan kita buka kebenarannya sampai selesai. Segitu aja. Ya, makasih. Makasih ya.